Shalom. Iya, kita kembali dengar firman Tuhan dengan antusias. Kisah Para Rasul pasal 10. Ya, pagi hari ini saya ingin sharing kepada kita semua firman yang luar biasa yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ini dengan tema gereja yang bergerak dalam kuasa Roh Kudus. Nah, sebelum kita masuk ke materi ya, ini kalau bisa doa buat kita semua. Kelihatannya mustahil, tapi kita berjalan sejauh ini, semua kita bergandengan tangan. Maka kalau kita terus bergandengan tangan, melibatkan Tuhan, ini tidak mustahil. Ya, karena Daud, Salomo, Asaf, Korah, bahkan Musa di dalam kitab Mazmur, mereka semua sepakat bahwa berkat itu akan turun kepada keluarga yang rukun. Berkat itu pasti turun kepada keluarga yang rukun. Tokoh-tokoh Alkitab yang besar yang dipakai Tuhan luar biasa pun setuju hal itu. Bahkan Yesus mempraktikkan hal itu langsung ketika Yesus datang. Dia mengumpulkan 5.000 orang, hanya laki-laki yang terhitung. Dan ketika mereka duduk dengan taat untuk mendengarkan perintah Yesus, mujizat itu terjadi. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita hidup rukun. Oke, gereja yang bergerak dalam kuasa Roh Kudus. Kenapa gereja harus bergantung pada kuasa Roh Kudus? Karena nafas gereja adalah roh. Manusia kalau tidak ada roh dalam hidupnya, ya dia sama seperti robot. Dan gereja yang tidak ada roh di dalamnya, dia akan terus memperkaya sebuah kerajaan, memperkaya sebuah komunitas, tanpa lagi peduli dengan Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa firman itu lebih bahkan lebih berharga dari emas tua. Dan seharusnya firman itu menjadi kesukaan bagi kita setiap hari. Membacanya, merenungkannya, bahkan menikmati ayat demi ayat sebagai sebuah santapan yang mewah, hidangan mewah yang kita nikmati. Kalau itu terjadi dalam hidup kita, maka kita punya tujuan yang sama, kita punya cara berpikir yang sama, kita punya roh yang sama, kita punya komitmen yang sama. Karena yang kita nikmati adalah sumbernya sama, yaitu firman Tuhan. Amin Bapak Ibu semua. Ya, aminnya ini tidak keras, artinya membaca lalu saja atau kurang membaca, atau enggak enak lah nanti orang tahu bahwa saya ini rohani. Amin. Ya begitulah. Gereja yang berjalan tanpa kekuatan Roh Kudus suatu saat akan lelah dan semuanya kayak rutinitas. Jadi mari koreksi hati kita. Ketika ibadah, pelayanan, kunjungan, dan semua tanggung jawab yang kita lakukan terasa seperti rutinitas, maka saat itu koreksi Roh Kudus dalam hidupmu. Karena tanpa roh Tuhan yang hidup di dalam hati seorang pelayan, atau hati seorang jemaat, atau hati seorang yang percaya kepada Yesus, maka dia merasa lelah. Dia akan bilang, saya sudah 20 tahun jadi Kristen kok begini saja. Saya sudah 30 tahun jadi Kristen, kok sepertinya perubahannya kecil sekali. Saya sudah 40 tahun jadi Kristen, kok perubahannya lambat sekali. Saya sudah 50 tahun jadi Kristen, kok tidak ada yang berubah. Semua ketulusan, semua ketekunan, semua semangat antusias untuk menjadi orang percaya butuh roh hidup dalam hati saya dan saudara. Untuk tersentuh oleh pujian penyembahan, untuk mengamenkan semua firman, butuh Roh Kudus. Karena sekali lagi, napas gereja adalah roh Tuhan.
Napas orang percaya juga roh Tuhan. Jadi butuh roh Tuhan itu menghidupkan saya dan saudara setiap hari dengan firman yang kita baca. Dan ketika kita berhasil untuk membangun satu habit yang baru di dalam kekristenan kita, maka kita punya mental ini sehat. Orang yang tulus dalam melayani, sungguh-sungguh beribadah, ikhlas dalam segala hal. Makanya ada sebuah iklan yang bilang begini, kalau kamu melihat orang tertawa, maka jangan lihat hanya di belakangnya itu banyak hal yang dia sudah ikhlaskan. Makanya dia bisa tertawa lepas, ya, dia bisa karena banyak yang dia ikhlaskan. Tanpa mengikhlaskan banyak hal di belakangnya, dia sulit untuk tertawa dengan lepas seperti itu. Orang yang mentalnya sudah sehat, di gereja dia jadi berkat, di rumah dia mengayomi, di tempat kerja dia bisa memberikan inspirasi bagi orang lain. Jadi tanda kalau di tempat kerja orang ini ngesalinya minta ampun, maka coba cek bagaimana roh Tuhan bekerja dalam hidupnya. Bagaimana dia menyerap firman Tuhan. Bagaimana dia larut dalam penyembahannya. Semua ditentukan dari sana. Karena kita adalah gerejanya Tuhan Yesus, maka sudah pasti napas dari gereja adalah Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus bekerja dalam hidup pribadi orang itu, sulit dia maksimal dalam pelayanan. Sulit dia mengayomi di rumah. Dan sulit dia menjadi inspirasi di tempat kerjanya. Karena yang hidup di dalam hidupnya bukan roh Tuhan yang menguasai seluruhnya. Tetapi ada roh lain yang menguasai sebagian hidupnya. Yaitu rohnya dia sendiri. Maka benarlah kata firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semua hafal ayat ini? Amin. Mari kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Poin pertama saya. Gereja yang hidup dalam gerakan roh. Kenapa gereja harus hidup dalam gerakan Roh Kudus? Karena hanya Roh Kudus yang bisa membuka jalan bagi Injil. Hanya Roh Kudus yang bisa menggerakkan hati saya, bisa menggerakkan hati saudara-saudara untuk kita bersatu dalam komsel. Untuk kita bersatu di dalam doa, untuk kita bersatu di dalam ibadah, kita bersatu dalam tanggungan di gereja. Mungkin kita harus beli ini, beli ini, beli ini, beli itu. Kita harus buat acara ulang tahun, harus buat acara Natal, harus penjangkauan, harus melakukan ini dan itu. Hanya Roh Kudus yang bisa menyatukan hati saya dan saudara untuk kita sepakat melakukan sesuatu yang besar. Karena Roh Kudus yang hidup di hati saya dan saudara, maka pekerjaan, pergumulan, tantangan yang terjadi dalam hidup saya dan saudara tidak membatasi kita untuk kita sepakat membangun kerajaan Allah di muka bumi, khususnya di pelayanan Bali Blessing ini. Amin. Iya, sampai hari ini kita masih terus bergandengan tangan. Badai silih berganti, tantangan datang dan pergi. Tapi kita mengatakan bahwa Bali Blessing rumahku sekurang-kurangnya di luar mungkin bagus, tapi ketika saya ada di situ saya pasti tahu kurangnya. Maka kita bersepakat untuk membangun pelayanan ini menjadi pelayanan yang bergerak dalam kuat kuasa Roh Kudus. Ayat 1 dan 2 tadi, dia adalah seorang perwira. Dia adalah seorang perwira. Dia bisa menggunakan kekuasaannya untuk apa saja.
Tapi ketika bertemu dengan Yesus di dalam kuat kuasa Roh yang Kudus, apa yang dia bilang? Di ayat yang berikutnya tadi kita baca sampai ayat 5, dia mengikuti semua perintah yang Yesus lakukan. Tapi sebelumnya, Alkitab mencatat bahwa dia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Hai para wanita, inilah pria idaman yang tadi. Ini adalah pangeran yang turun dari kayangan. Ini dia. Kalau dia saleh, ia seisi rumahnya takut akan Allah, ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ini adalah hidup yang seimbang. Ini adalah contoh orang yang punya mental yang sehat. Dia punya kehidupan pribadi yang baik dengan Tuhan. Dia punya tanggung jawab kepada orang lain. Dan dia juga punya tanggung jawab menjaga mesbah dalam keluarganya. Kadang laki-laki itu memang tuntutannya banyak, tapi kalau sudah lahir sebagai laki-laki, siap untuk maju. Amin, para laki-laki semua. Iya. Di tempat kerja dia harus maksimal. Di rumah dia juga harus maksimal. Di gereja dia juga harus maksimal. Siapa yang mau nangis? Laki-laki? Oh, tidak ada ya, karena memang kita tidak diciptakan untuk menangis melihat kenyataan dan pergumulan. Tapi kita diciptakan untuk berjuang bersama orang yang kita sayang. Amin. Ya. Cornelius, Tuhan peduli dengan dia dan mengingat dia. Kalau kita salah mengartikan ayat ini, maka kita akan berpikir begini, oh, supaya saya berkenan kepada Tuhan, saya memberi yang banyak. Saya habiskan waktu di rumah, tidak usah pergi kerja karena ini adalah tanggung jawab saya membina istri anak di rumah. Saat mau masak kita berdoa saja. Terus saya harus memberi karena pemberian itu membuat Tuhan mengingat saya. Ya, saya mau luruskan di sini supaya kita tidak langsung menangkap begitu saja. Tapi begini, bukan soal berapa banyak dia beri, tapi kualitas, ketulusan, keikhlasan dia dalam memberi yang membuat Tuhan mengingat dia. Kalau soal jumlahnya, maka janda yang miskin yang memberikan 2 sen itu tidak diingat oleh Tuhan. Tetapi Tuhan melihat kualitas dalam pemberian, ketulusan dalam pemberian. Dia mengimani pemberian itu menjadi berkat. Bukan dia mengimani pemberian itu membuat orang mengingat dia sebagai superhero. Bukan melalui pemberian itu dia bisa menekan orang lain karena dia sumber yang memberi kepada orang itu. Jadi Tuhan mengingat Cornelius karena dia memberi dengan tulus, memberi dengan ikhlas, dan dia percaya pemberian itu bermanfaat bagi orang tanpa dia mengharapkan orang itu bisa lakukan sesuatu buat dia. Kesaksian saya kayaknya 1 tahun atau 2 tahun lalu, ada 3 orang yang berteman, dan tiga orang, satu ini kaya sekali. Jadi dia selalu datang beri buat kedua temannya. Dan kedua temannya menganggap dia adalah teman yang sangat baik. Suatu saat dia jatuh miskin. Dan ketika dia jatuh miskin, kedua temannya datang dan memberi buat dia. Dan apa yang dia katakan? Dia nangis dengan pemberian kedua temannya. Karena dia merasakan ketulusannya. Ketika dia nangis, kedua temannya bertanya, kenapa kamu nangis? Dia bilang, kalian tahu enggak? Dulu ketika saya kaya, saya memberi kepada kalian dengan harapan bahwa saya ini orang kaya. Dan kalian ini bukan siapa-siapa. Kalian orang kurang mampu yang bisa saya beri. Jadi ada kebanggaan bahwa saya orang kaya. Tapi sekarang yang kalian berikan kepada saya ini ketulusan kalian. Saya minta maaf. Karena dulu saya memberi karena saya rasa saya kaya. Saya memberi karena saya rasa saya bisa memberi kepada orang yang kurang mampu. Dia sadar ketika dia jatuh di dalam kemiskinan. Nah, kembali kepada si Cornelius. Cornelius bukan soal berapa pemberiannya, bukan soal apa yang dia berikan, tapi ketulusan, keikhlasan, dan iman yang dia tuangkan dalam pemberian itu yang membuat Tuhan mengingat dia.
Dia berdoa, dia memberi, dan dia membina keluarganya dengan baik, membuat Tuhan selalu mengingat dia. Maka 3 hal ini ketika saya simpulkan, maka itu adalah sebuah penyembahan. Tuhan mengingat penyembahanmu ketika engkau berteriak, engkaulah Allahku, engkaulah Rajaku, engkaulah penolongku, engkaulah penjunanku, dan engkaulah segalanya bagiku. Masih ingat Simon Petrus? Ketika Yesus bertanya, menurut kalian siapa aku? Semua bilang Elia, Yohanes, dan lain sebagainya. Ketika Yesus bertanya kepada Simon Petrus bilang, engkau adalah Mesias. Saat itulah Yesus bilang, itu Roh Kudus yang bilang kepadamu, bukan dari manusia. Tuhan mengingat pernyataannya Simon Petrus, karena Simon Petrus tidak hanya menyatakan apa yang dia tahu, tapi dia mengimani apa yang dia tahu. Ketika seorang yang percaya kepada Yesus mengimani pemberiannya sebagai penyembahan yang bisa berkenan kepada Tuhan dan membantu orang dalam kesusahan. Ketika seseorang melakukan sesuatu sebagai penyembahan, maka Tuhan mengingat dia. Pelihara dan jaga penyembahanmu, baik itu di rumah, baik di gereja maupun di tempat kerja. Ingat, cara kita memperlakukan rekan-rekan kerja kita, itu penyembahan kita. Cara kita memperlakukan teman-teman di Komsel, itu penyembahan kita. Cara kita memperlakukan isi rumah kita, itu penyembahan kita. Cara kita memperlakukan teman-teman seiman di gereja, itu penyembahan kita. Cara kita memberi, baik di gereja, Komsel maupun kepada orang yang membutuhkan, itu penyembahan kita. Dan Tuhan mengingatnya. Mari kita bersepakat. Saya mau Tuhan mengingat penyembahan saya di rumah, di gereja, di tempat kerja, atau di kompleks saya. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya menasihati semua jemaat pagi hari ini, jangan bedakan di gereja dengan lingkungan nyata. Karena di lingkungan nyata penyembahanmu harus benar di hadapan Tuhan, dan dalam kehidupan sehari-hari penyembahanmu juga harus benar di mata Tuhan. Sakeus sadar bahwa penyembahannya dia salah. Makanya dia panjat pohon untuk ketemu Yesus supaya Yesus perbaiki penyembahannya. Dia tahu bahwa di tempat kerja dia tidak menjadi berkat karena penyembahannya rusak. Makanya dia bawa Yesus, dia bersenang ketika Yesus mau datang ke rumahnya. Yesus perbaiki penyembahannya. Apa buktinya Yesus perbaiki penyembahannya? Sakeus sadar bahwa dia salah dan dia mengembalikan apa yang salah. Mari kita yang sudah berkeluarga, tanggung jawabnya besar. Kita harus menjadi penyembahan, membuat penyembahan kita manis di rumah itu tidak mudah. Karena kalau mama sudah penuh, mulutnya akan teriak. Kalau bapak sudah penuh, nanti tangannya melayang. Tapi kita bersepakat bahwa penyembahan kita harus baik di gereja dan baik di rumah. Kita semua terus belajar sampai Tuhan datang menjemput kita. Perbaiki penyembahanmu, baik di gereja, baik di tempat kerja, dengan keluarga dan orang-orang sekelilingmu. Perbaiki hari ini supaya Tuhan mengingat engkau, dan dia mendatangkan malaikatnya seperti Cornelius. Dia mengatakan bahwa, hai jemaat Bali Blessing, saya sudah mendengar doa kalian untuk punya gedung. Saya sudah mendengar doa kalian mengenai kebutuhan-kebutuhan kalian. Saya sudah mendengar, saya dengar. Dan Tuhan mengingat pelayanan ini. Amin. Kita lanjut ke poin yang kedua. Oh, saya tunjukkan dulu. Ya. Jadi karena tuntunan Roh Tuhan di dalam gereja, akhirnya Cornelius bertemu dengan pemimpin yang tepat. Cornelius membawa Injil buat keluarganya Cornelius. Simon Petrus membawa Injil bagi keluarganya Cornelius. Dan Roh Kudus memberi kekuatan kepada keluarga Cornelius supaya mereka menerima kabar keselamatan itu. Firman akan terus dikhotbahkan di gereja. Firman akan terus dikhotbahkan di Komsel. Firman akan terus dikhotbahkan di doa-doa yang kita lakukan.
Tetapi kalau tidak buka hatimu, perbaiki penyembahanmu di gereja dengan cara menyembahlah sungguh-sungguh. Perbaiki penyembahanmu di rumah dengan jadilah pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Perbaiki penyembahanmu di tempat kerja dengan cara jadilah inspirasi bagi teman-temanmu. Ketika kita berusaha memperbaiki semuanya ini, maka Tuhan akan memberikan kekuatan lewat Roh Kudus-Nya supaya kita mengamini semua firman yang kita dengar. Yang membuat orang tidak berubah karena dia menganggap bahwa di gereja baru saya benar. Tapi di rumah udahlah, nanti di gereja baru saya benar. Tapi saya berdoa dalam nama Yesus supaya kita semua mengalami perubahan total dalam hidup kita. Perbaiki penyembahan kita. Yang kedua, kerendahan hati Petrus membuka pintu bagi Injil. Ketika Petrus bertemu dengan perwira ini langsung menundukkan badan untuk menyembah Petrus. Petrus bilang, jangan sembah aku hanya manusia biasa. Petrus sudah mengalahkan banyak egonya. Ego yang pertama. Sebagai orang Yahudi tidak boleh masuk ke rumah orang yang bukan Yahudi. Ego yang kedua. Dia harus datang hanya ketemu kepada orang Yahudi saja. Tapi Cornelius ini bukan orang Yahudi. Dan dia sudah mengalahkan dua ego untuk datang bertemu dengan dia. Yang ketiga, dia harus menggalakkan egonya bahwa Injil itu hanya kepada orang Yahudi. Jadi 3 ego dia sudah kalahkan untuk bertemu dengan Cornelius ini. Harusnya ketika Cornelius sujud memberikan penyembahan, dia juga menerima penyembahan itu. Tapi dia sadar bahwa dia hamba. Tuhan adalah raja di atas segala raja dan bukan dia Tuhan. Kehidupan kita sebagai orang percaya menentukan orang lain mau terima Injil atau tidak. Karena hanya dengan kerendahan hati kita lah Injil itu bisa sampai kepada orang lain. Kalau saat itu Petrus datang dengan angkuh, apakah Injil itu bisa mendarat? Tidak. Kalau Petrus datang dengan angkuhnya, apakah keluarga ini bisa diselamatkan? Belum tentu, karena orang sudah ilfil duluan sebelum dia berbicara. Jadi orang percaya, mari kita membawa representasi Kristus dalam dunia ini. Oke, di ayat yang ke-44, saya akan bacakan bagi kita. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-44, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Ayat yang 45. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa kuasa Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. 46. Dan mereka mendengarkan orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah membaptis mereka dengan air? Intinya begini, semua khotbah, semua nasihat, semua pujian penyembahan, dan semua nilai-nilai kebenaran firman Tuhan akan hidup kalau Roh Kudus yang bekerja. Ya. Tanpa Roh Kudus tidak ada satupun yang hidup. Petrus datang ketemu Cornelius atas tuntunan Roh. Tapi yang membuat orang itu percaya, keluarga Cornelius percaya, adalah tuntunan dari Roh Kudus. Jadi, mari kita sebagai pelayan yang bertugas di doa pagi, komsel maupun gereja, sadarlah bahwa firman itu hidup di hati jemaat, itu adalah kerjanya Roh Kudus. Kita hanya mengucapkan, mulut kita dipakai untuk memberitakan, tapi Roh Kuduslah yang bekerja untuk menghidupkan firman itu. Untuk firman itu hidup, caranya perbaiki penyembahanmu. Karena penyembahanmu diperbaiki, firman disampaikan, Roh Kudus memberikan kehidupan dan hidup. Sehingga kita punya roh yang sama, yaitu kuat kuasa Roh Kudus menuntun kita untuk melihat mujizat besar yang terjadi setiap hari.
Ya. Jadi khotbah yang disampaikan itu tidak akan hidup tanpa Roh Kudus. Nyanyian yang dinyanyikan tidak akan berkesan, tidak akan menyentuh tanpa Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidup seseorang? Murid-murid saja berdoa selama 10 hari. Di latang Yerusalem itu berdoa 10 hari, dan mereka kuliah 3,5 tahun dengan Yesus. 3,5 tahun siang dan malam belajar dari Yesus, dan berdoa selama 10 hari. Roh Kudus penuh dengan hidup mereka, dan mereka mulai melakukan hal-hal yang besar. Apa yang akan saya dan saudara lakukan untuk bisa memiliki Roh Kudus itu dalam hidup saya dan saudara? Gampang caranya. Perbaiki penyembahan. Firman Tuhan harus hidup di gereja, hidup di rumah, dan hidup di aktivitas kita. Tidak ada cara lain. Kalau firman Tuhan hidup di semua area hidup kita, maka Roh Kudus yang akan bekerja sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang diingat Tuhan. Boleh kembali? Saya tidak bisa, kawan. Oke. Saya tertarik dengan cara Petrus berlutut. Teman-teman, kalau kita berlutut untuk orang yang memuji kita, kayaknya mudah. Tapi kalau kita berlutut buat orang yang ngesalin, itu tidak mudah. Tapi hari ini saya rindu. Orang ini bukan orang Yahudi. Tidak layak dia lakukan ini. Tapi dalam tuntunan Roh, dia berlutut. Saya rindu kita semua berkomitmen untuk mulai belajar berlutut hari ini. Supaya Injil itu terbuka dan gereja ini diberkati, kita harus belajar berlutut. Tuhan Yesus berkati Pak Gembala yang tadi tidak senyum dengan saya. Itu contoh. Tuhan Yesus berkati Pak Gembala yang kadang mulutnya itu tajam kayak silet. Itu contoh. Saya contohkan diri saya sendiri supaya tidak salah di sini. Tuhan tolong berkati Pak Gembala yang kadang tengah malam pun dia chat di grup dan kami kelabakan. Mari kita belajar berlutut hari ini. Berkati orang tuaku supaya mengenal Yesus. Mulailah berlutut hari ini kalau mau melihat perubahan. Mulailah berlutut hari ini kalau engkau mau diingat Tuhan. Berkati dia yang sangat menjengkelkan Tuhan. Berdoa memberkati dia. Berkati teman kerja yang kalau ngomong itu nyakitin Tuhan. Berkati dia. Berapa banyak yang mau berlutut buat orang-orang yang menjengkelkan. Tetangga itu putar style musik itu kencangnya minta ampun. Kita nggak bisa tidur. Masih bisa berlutut berdoa bagi mereka. Kita parkir motor aja salah. Tamu datang salah. Semuanya salah. Masih mau berlutut bagi mereka. Firman Tuhan bilang harus. Mari berdoa bagi mereka. Karena untuk Injil terbuka. Pintu Injil ini terbuka. Kita butuh ini. Bos yang ngomongnya itu nyakitin. Jangan angkat tangan nanti ketahuan. Bos yang ngomongnya nyakitin sekali. Mari berlutut berdoa bagi dia. Karena kita perlu Injil ini terbuka. Pintu Injil harus terbuka bagi semua orang. Dan yang terakhir, gereja yang diberkati adalah gereja yang dipenuhi dengan tuntunan Roh Kudus. Jangan hanya berdoa buat istri untuk tidak ngomel, karena kalau istri sudah tidak ngomel banyak yang berantakan. Mari kita berlutut untuk berdoa bagi suami kita. Berlutut berdoa bagi istri kita. Berlutut berdoa bagi anak-anak kita. Dan berlutut berdoa bagi tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Kayaknya selesai. Tuhan Yesus memberkati.